Semen ini yang kita buat dari limbah agro gitu ya, dari cangkang telur dan dari water hyacinth atau eceng gondok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heri Setiakusuma, dosen dari jurusan Teknik Kimia S1 di Fakultas Teknologi Industri di UPN Veteran Yogyakarta. Ya, jadi ya di sini saya juga kebetulan sebagai kepala laboratorium di teknologi material dan pemisahan. Untuk penelitian yang sekarang yang digeluti adalah pembuatan ekosemen gitu ya. Jadi di sini kenapa kita katakan ekosemen, karena semen ini yang kita buat bukan dari material konvensional. Konvensional kan biasanya dari batu kapur. Tapi kali ini kami mencoba mengambilnya dari limbah agro gitu ya, dari cangkang telur dan dari water hyacinth atau eceng gondok. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Jadi ya biasanya dari gunung kapur yang dikeruk gitu ya. Nah, sekarang kami mencoba menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih ya renewable lah gitu ya. Ya kalau kita lihat semen ini kan juga salah satu hal yang mungkin bisa kita kembangkan, juga kita kaitkan dengan SDGs gitu ya. Jadi baik dari segi prosesnya, bahannya atau yang lain. Yang semula bahannya dari gunung yang memang selalu dikeruk, dan ya kita lihat makin lama kan mau nggak mau diakui juga akan makin habis gunung sendiri gitu ya. Padahal jumlah kapur juga cenderung renewable gitu ya. Nah, sedangkan kami mencarikan bahan pengganti atau alternatif pengganti yang mungkin bisa kita dapatkan secara mudah. Salah satunya tadi adalah eceng gondok. Yang kedua, kita ambil kulit telur gitu ya, atau cangkang telur. Kenapa? Limbah kulit telur biasanya cuma dibuang berakhir di sampah atau paling mentok atau paling ini juga hanya jadi sebagai pupuk. Nah, oleh karena itu kami tertarik untuk mengkombinasikan antara kulit telur tadi dengan eceng gondok menjadi suatu kesatuan yang ya kita jadikan sebagai bahan dasar atau basicnya untuk menyusun semua. Kami ingin menunjukkan kalau apa yang kami hasilkan atau yang tadi kami sebut ekosemen ini punya potensi, insya Allah mungkin bisa menggantikan semen konvensional atau bisa setara gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua, ya kami sekarang di tim kami sendiri itu kami juga menggandeng salah satu profesor dari Nigeria, kebetulan Prof. Andre Nosakaria Menagawon. Terus satu lagi ada Bu Bernadetta ya dari BRIN gitu ya. Jadi ya ini kita 3 institusi. Jadi sementara ada dari University of Benin, jadi dari Nigeria, dari BRIN dan dari UPN Veteran Yogyakarta. Jadi bisa di dalam negeri nanti kita belum ketemu mitra atau sulit cari mitra, ya mungkin opsional yang kedua yang kita bisa pakai itu nanti dari Nigeria nantinya. Tantangannya mungkin pertama dari bahannya. Kalau kita menggunakan bahan alam, karena namanya tumbuhan, itu juga bisa tadi seperti eceng gondok, tumbuh hidupnya di sungai X dengan sungai Y itu pasti berbeda. Dalam hal ini akan menghasilkan komponen yang berbeda. Sama halnya dengan kulit telur, ayam dengan bebek ya pasti berbeda karakternya ya. Yang kedua, dari cara mencampurnya. Jadi kalau kita ingin membuat semen, karena tadi awalnya sudah bahan ini punya karakter yang unik, sehingga ini jadi tantangan. Kadang-kadang kalau kita mencampurkan dengan kondisi yang sama, hasilnya belum sama gitu ya. Jadi artinya untuk menghomogenisasi atau untuk ini, nah itu tantangannya. Kita masih mencoba, nextnya ini adalah melakukan yang namanya tahap optimasi gitu ya. Dibantu menggunakan ya semacam, karena kita juga menggunakan AI nanti di zamannya ini sekarang AI. Jadi kita berusaha menggunakan seperti macam machine learning. Kalau keunggulannya mungkin yang pertama tadi kita menggunakan limbah agro gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, inovasi kami adalah harapannya kami juga ingin mengurangi atau berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global. Sementara dari hasil hipotesa kami dengan menggunakan bahan yang ada ini, ya paling tidak kita bisa mereduce 30% CO2 yang dirilis ke udara.
sebenarnya kalau kita nantinya lebih luas, mungkin kan bisa membantu semacamnya, mungkin membuat lapangan pekerjaan baru. SDGs itu kan juga salah satu poinnya adalah tentang kesejahteraan gitu ya. Kalau secara komersial itu bisa Allah mas. Jadi pada dasarnya apapun riset saya tidak hanya semen mungkin ya. Jadi memang saya berharap tidak berhenti di lab. Ya kami harapannya menemukan mitra yang cocok untuk mencobakan ini gitu ya. Karena mungkin karena ini sifatnya bahan yang beda dengan batu kapur. Kalau batu kapur itu kan sifatnya kita bisa keruk langsung diproses gitu ya. Tapi kalau ini kan kita istilahnya butuh collecting atau mengumpulkan dulu limbah cangkangnya, limbah cenggondoknya. Nah, sehingga mungkin ini kan juga tadi ya kembali lagi masalah ketertarikan dari pihak ketiga itu ya. Jadi kadang kan mikirnya wah berarti kami harus mengumpulkan ini dulu baru bisa memproses itu. Nah, ini yang mungkin nanti ya akan jadi bahan kami untuk membicarakan itu dengan pihak ketiga nanti. Oke, saya berharap memang sebisa mungkin ya ini bisa lebih luas lagi. Artinya tidak hanya berhenti di lab gitu ya, tapi bisa lebih dari itu. Artinya bisa ketemu mitra, bisa kita sempurnakan formulasinya. Ya, artinya kalau kita harus mengeruk gunung kapur itu kan lama-lama juga ya ada mungkin trust issue yang mungkin berkembang di sekitar masyarakat sekitar gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa gantikan itu dengan sesuatu yang lebih renewable, lebih ramah gitu ya. Nah, itu kan juga menguntungkan secara lingkungan tadi ya. Terus juga rilis CO2-nya lebih dikit sehingga memperlama ya, istilahnya menunda bencana iklim ya. Terus yang kedua, kalau harapan saya pribadi ya ini khususnya untuk UPN ya mungkin ya, jadi untuk warga atau sivitas akademika di UPN ya saya berharap ya lebih aktif gitu ya. Artinya jangan hanya mungkin 1-2 peneliti atau dosen atau mungkin ini ya yang mungkin terlalu aktif, tapi ya sebisa mungkin semuanya juga dipraktis, karena yang namanya penelitian itu kan juga bagian dari trijarma kita sebagai seorang dosen. Di sini saya melihat mahasiswa UPN itu punya potensi cukup lah gitu ya. Artinya kita nggak kalah bersaing dengan mungkin perguruan tinggi lain gitu ya. Ya, tapi potensi ini ibaratnya kita punya emas kan nggak mungkin ya emas ini langsung ketemu emas gitu ya. Pasti emas kan di dalam lumpur gitu ya ibaratnya ya, atau di dalam batu. Nah, kalau saran saya ya asahlah batu ini, atau ya kita kikir gitu ya, sehingga emas ini bisa bersinar muncul. Ya saya berharap mahasiswa UPN tuh nggak usah minder dengan temannya dari univ lain. Pesan untuk dosen adalah ya ayo gitu ya, kita sebagai dosen ya ayo kita ubah gitu ya. Karena kalau kita nggak ubah ya mungkin kita akan gini-gini ya, padahal kita punya jangka atau langkah yang masih panjang. Saran untuk ini ya sebagai pemangku kebijakan ya, dalam arti mungkin ya rektor warek gitu ya. Ya mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih ke fasilitas gitu ya. Jadi mungkin setiap lab itu ya lebih dilengkapi gitu ya. Artinya hal-hal yang mungkin kita kajian urgent tuh belum punya ya, apalagi kalau kita sudah terjun di dunia riset misalnya gitu ya. Jadi rasanya kalau kita tidak punya fasilitas yang mumpuni atau alat yang mumpuni untuk uji dan lain-lain itu kan juga akan sedikit banyak menghambat kita untuk berinovasi. Jadi kalau bisa ya kita seperti triple helix gitu ya, artinya ada mahasiswa, dosen, dan tadi satu lagi ada ya pengambil kebijakan dalam arti rektor warek dan lain-lain itu, yang ya kita triple helix kalau bisa berkolaborasi rasanya UPN besar gitu ya, bisa maju gitu kan. Ya makanya saya mendorong agar selalu mengingatkan dosen, mahasiswanya gitu ya, atau penelitinya di dalam ini untuk ya selalu mengaitkan itu dengan SDGs, karena itu penting baik itu untuk akreditasi ya, dalam arti tadi salah satunya adalah pemeringkatan di dunia gitu ya. Nah itu yang mungkin saya highlight, apalagi seiring berkembangnya waktu ini kan ada konvensi Paris dan lain-lain yang selalu tiap pertemuan itu yang selalu dibahas adalah SDGs. Jadi harus naik sekian persen gitu ya. Ya kalau kita nggak pernah kan artinya kita selalu tertinggal gitu ya. Dari kami berharap agar mahasiswa-mahasiswa lain, khususnya mahasiswa di UPN Veteran Yogyakarta,
itu terus berkreasi dan berinovasi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di global ini. Ekosemen, men. Bye-bye semua.